untuk Ibu Rohmana di Gresik yang menanyakan, anak saya ketiga-tiganya mengalami gatal-gatal di kaki dan tangan. Kalau digaruk jadi lecet dan berbekas hitam. Sudah dibawa ke dokter, kata dokter harus menghindari 13 pantangan makanan. Apakah ada akhlak yang harus saya perbaiki? Jadi untuk Ibu Rohmana, karena ini balita ya, berarti balita itu masih ada hubungannya dengan kesalahan orang tua. Jadi orang tua punya kesalahan yang belum dimohonkan ampun, akhirnya kena balitanya. Tapi kalau sudah balik, tidak ada hubungannya dengan kesalahan orang tua. Jadi orang tua melakukan kesalahan ya akan ditanggung orang tuanya sendiri, bukan ke anaknya, karena anaknya sudah balik. Tapi kalau Bu Rohmana ini kan menanyakan tentang balitanya ya, berarti balita ini ada hubungannya dengan kesalahan Ibu Rohmana di beberapa tahun yang lalu. Kalau Ibu Rohmana ini punya keinginan, misalnya keinginan mencari rezeki itu sangat kuat sekali. Keinginan menjalankan kehidupan berumah tangga itu sangat kuat sekali. Jadi kalau tangan ini hubungannya dengan bekerja, kalau kaki hubungannya di rumah tangga. Jadi balitanya ini kan yang gatal itu kaki dan tangannya, berarti di rumah tangga dulu Ibu Rohmana ini kalau menginginkan menjalankan kehidupan berumah tangga itu sangat kuat sekali, tapi tidak ikhtiar. Menginginkan mencari rezeki itu sangat kuat sekali, tapi tidak diimbangi dengan ikhtiar. Jadi ini namanya kan gak seimbang. Jadi misalnya orang itu pingin gaji 100 juta terus maunya nganggur, ini kan namanya gak seimbang. Ikhtiarnya dengan keinginannya tidak seimbang, itulah yang menjadikan gatal-gatal. Dan gatal-gatal model begini ini makanya tidak bisa disembuhkan dengan obat. Ibu Rohmana ini sudah bertahun-tahun ke dokter nggak sembuh-sembuh ya. Memang ada akhlak yang harus diperbaiki. Kalau masih tetap melakukan seperti itu, makanya ini ditunggu sama Allah Ta'ala sampai beberapa tahun, sampai menikah, sampai punya anak, akhirnya ditempelkan ke anak. Penyakitnya barangkali dengan ditempelkan ke anak jadi ingat, jadi ngerti kesalahannya, akhirnya mohon ampun. Nah karena Ibu Rohmana ini belum mengerti ya kesalahannya, dianggapnya ini biasa dan baik. Keinginan mencari rezeki itu kan baik, iya baik memang. Jadi ini belum bisa dikatakan benar ya, tetapi relatif kita katakan baik. Karena apa? Mencari rezeki itu memang baik, tapi tidak bisa dikatakan benar. Karena apa? Tidak diimbangi dengan ikhtiar. Jadi yang benar itu memang mencari rezekinya itu memang kalau sangat kuat, ikhtiarnya tuh harus kuat juga. Ini namanya kan seimbang. Jadi misalnya umpama orang itu menginginkan gaji 100 juta terus maunya nganggur, ini namanya kan tidak seimbang. Jadi ikhtiarnya dengan keinginannya tidak seimbang, itulah yang menjadikan gatal-gatal itu muncul. Jadi untuk Ibu Rohmana cara mohon ampunnya harus di titik itu ya Bu ya. Ya Allah, jika selama ini aku punya keinginan sangat kuat sekali tapi ikhtiarku kurang, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi sebelum berdoa harus baca Fatihah 1 kali, terus surat Al-Ikhlas 3 kali, baca sholawat. Setelah itu, setelah berdoa ditutup dengan baca sholawat. Jadi cara mohon ampunnya seperti itu ya Bu ya. Ya Allah, jika keinginanku misalnya menjalankan kehidupan berumah tangga itu sangat kuat tapi tidak diimbangi dengan ikhtiar, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jika keinginanku mencari rezeki itu sangat kuat tapi tidak diimbangi dengan ikhtiar, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sembuhkanlah anakku dari gatal-gatal. Amin. Jadi doanya seperti itu ya Bu ya. Untuk Bapak Suharjo di Sidoarjo yang menanyakan, saya dan istri punya penyakit Parkinson di kedua tangan, tidak bisa membawa barang,
kalau makan tidak bisa pakai sendok. Akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Biasanya Parkinson ini menyerang orang-orang yang kebiasaannya itu sering terburu-buru. Orang Jawa bilang kesusu, gerusa gerusu, dan cenderung emosinya itu tersimpan. Jadi menjalankan sesuatu itu sambil ngerget gitu loh, maunya itu emosi. Ini lama-lama kalau dilakukan terus-menerus bisa menjadikan Parkinson. Jadi menjalankan sesuatu itu terburu-buru, jadi harus lebih tenang. Kalau sudah tahu ilmunya ya, kalau ingin sembuh dari Parkinsonnya harus menjalankan sesuatu itu harus lebih tenang, lebih nyantai, tidak terburu-buru, selesaikan dengan baik, dengan tidak emosional. Ya, mudah-mudahan setelah memperbaiki akhlak ini diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Jadi cara doanya harus di titik itu ya Pak ya. Jadi harus dimohonkan ampun di titik itu. Ya Allah, jika selama ini aku sering dalam melakukan sesuatu selalu keburu-buru dan penuh emosi, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit Parkinson. Amin. Ya, mudah-mudahan setelah memperbaiki akhlak diberikan kesembuhan oleh Allah. Jadi siapapun yang melakukan akhlak yang kurang baik, ya insya Allah akan diberi peringatan oleh Allah yang berupa sakit. Cepat atau lambat itu setiap orang tidak sama. Jadi jangan dikira saya nggak melakukan perbuatan yang, misalnya saya ini nggak melakukan perbuatan yang nggak baik, baik-baik saja, makanya saya ini sehat. Misalnya ada orang mengatakan begitu, terus tiba-tiba saya sakit, ya itu berarti kalau sudah melakukan perbuatan yang baik, akhlak yang baik kok masih sakit, berarti itu bukan musibah tapi ujian. Ya tenang saja, kalau sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah dilakukan, apa yang dilarang Allah tidak dilakukan, kok masih sakit, yaitu berarti ujian. Jadi menghindari ujian itu ya memang setiap manusia itu diuji, ini sudah dinas ya, jadi nggak bisa dihindari. Tapi ujian itu ada ujian kenikmatan, ada ujian kesengsaraan, nanti Allah yang memilihkan. Kecuali kalau kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar, baru kena ujian yang besar. Tapi kalau Allah yang memilihkan itu enak, disesuaikan. Orang ini mampunya ujiannya sekian, kemampuannya sekian, oh diberikan ujian yang ringan-ringan. Kalau ujian yang besar orang ini nggak mampu, makanya diberikan yang ringan-ringan. Tapi kalau minta itu ya langsung besar, makanya harus siap. Makanya nggak cocok kalau sudah berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar, karena sabar itu nilainya tinggi, maka ujiannya pun berat. Makanya saya ini nggak suudon ya sama orang-orang yang kena stroke, saya tidak suudon sama orang-orang yang kena gagal ginjal. Barangkali mereka itu berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Nah itu hasilnya. Jadi kalau ingin tahu mengapa kok sampai kena stroke, padahal sudah menjaga makanan misalnya, sudah nggak melakukan kejengkelan misalnya, kok sampai kena, yaitu berarti ujian. Ya ujiannya itu ya berupa itu yang berat-berat, ada yang kena kanker. Makanya orang-orang yang kena kanker, saya tidak mengatakan itu dari dosa. Ya memang kalau orang itu sering melakukan iri, terus ditambah jengkel dan marah dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, terus punya keinginan yang meledak-ledak, itu bisa kena kanker, itu bisa. Tapi kalau sudah tidak melakukan seperti itu kok masih kena kanker, itu berarti dari ujian. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.